Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Kali ini, Mimin yang Gonteng ini akan menceritakan alur film nih sob. Filmnya berjudul Doraemon Nobita Sekayutopia yang rilis tahun 2023 nih sob. Filmnya bercerita tentang perjalanan Nobita dan kawan-kawan mencari negara atau tempat yang bernama Utopia. Film ini banyak pembelajarannya sob. Satunya tentang pertemanan. Penasaran dengan filmnya? Yuk Mimin ceritain. Film dimulai ketika para polisi lintas waktu yang sedang ingin menangkap seseorang. Di tempat pelaku, dia menekan tombol di ruangannya yang membuat tempat si pelaku tidak terlihat di radar para polisi dan hanya menyisahkan salju yang berbentuk bulan sabit dan lingkaran di tengahnya. Di sekolah, tepatnya di tempat Nobita, mereka sedang mengobrol tentang legenda-legenda yang ada di dunia. Salah satunya tentang negara yang bernama Utopia. Nobita sangat ingin menemukan legenda tersebut karena ia pikir di negara tersebut tidak ada yang namanya pekerjaan rumah dan ia pikir ia akan bebas. Setelah pembelajaran berakhir, Nobita diajak bermain baseball oleh Suneo dan Giant. Seperti biasa, Nobita tidak pandai bermain baseball dan akhirnya sama saja. Nobita babak belur oleh si Giant. Setibanya di rumah, Doraemon sedang melakukan sesuatu. Ternyata Doraemon sedang membersihkan barang ajaibnya yang sudah rusak dan akan menyimpannya di kantong sampah 4 dimensi. Karena mengetahui kalau itu adalah tempat sampah 4 dimensi, Nobita ingin membuang hasil ulangannya yang nilainya kosong ke sana. Karena hal tersebut, Doraemon memarahi Nobita yang membuang nilai ulangannya ke sana. Di bukit belakang sekolah, Nobita sedang bersantai sembari melihat langit. Namun tiba-tiba datang kumbang berwarna biru yang hinggap di hidungnya. Setelah itu, tiba-tiba Nobita melihat tempat di langit yang berbentuk bulan sabit seperti legenda yang sebelumnya ia impikan. Setelah mengetahui itu, Nobita langsung pergi ke rumah untuk menemui Doraemon. Sesampainya di rumah, ia langsung menceritakan hal sebelumnya ke Doraemon. Doraemon melihat berita di surat kabar yang canggih. Ternyata benar, legenda Utopia sering terdengar dari masa lampau. Namun informasinya yang belum valid. Nobita langsung mengajak Shizuka untuk mencari legenda tersebut. Namun Sunya dan Giant mendengar percakapan mereka dan ingin juga pergi bersama. Mereka berkumpul di bukit belakang sekolah. Doraemon memesan sebuah kapal lintas waktu dari masa depan. Muncul sebuah robot dari kapal itu. Robot itu adalah seller dari kapal tersebut. Setelah memperkenalkan diri, robot tersebut malah menertawakan Doraemon karena telah memesan kapal yang sangat tua. Robot tersebut memberi arahan dan info untuk kapal itu. Ternyata meski sangat kecil di luar, pas di dalam ternyata sangat besar. Rumah-rumah tersebut dibuat khusus bertema Jerman. Setelah itu, robot tersebut memberikan buku panduan dan sebuah mainan pesawat. Lupa juga ia menertawakan Doraemon karena telah membeli kapal tua tersebut. Doraemon memberikan mainan itu ke Nobita dan langsung direbut oleh Suneo dan Giant. Mereka menekan sebuah tombol di mainan tersebut dan mereka langsung memulai perjalanan mencari negara yang bernama Utopia tersebut. Pertama mencari di Afrika tahun 1972.
Namun ternyata itu hanyalah sebuah balon udara. Tempat demi tempat telah mereka kunjungi, namun tak ada satupun yang benar. Mereka memutuskan untuk menghentikan perjalanan ini lalu pulang ke rumah masing-masing. Di malam harinya, Nobita melihat pemandangan sembali meredakan kesedihannya. Tak lama kemudian, Doraemon datang lalu tak sengaja melihat tempat berbentuk bulan sabit. Singkatnya, mereka langsung mendekati tempat itu. Yang Nobita pikir itu adalah tempat yang bernama Utopia. Tiba-tiba awan besar muncul, menutupi kapal Doraemon tersebut. Ternyata Doraemon dan kawan-kawan diserang oleh kelompok misterius, sampai-sampai membuat kapal mereka rusak parah dan tak terkecuali mereka semua pingsan karena penyerangan tersebut. Singkatnya, mereka terbangun di sebuah tempat yang besar dan indah. Di saat melihat-lihat, datang sebuah robot terarah mereka dan langsung meminta maaf ke Nobita dan kawan-kawan. Dia mengetahui semua tentang Nobita dan yang lainnya berkat alat tersebut. Tak lupa juga, ia memberikan semua kapal yang mereka punya, lalu mengajak yang lainnya berkeliling ke tempat-tempat tersebut. Tempat tersebut sering dibilang Utopia, tapi aslinya bernama Paradapia. Di sana pertanian, peternakan, dan yang lainnya sangat-sangat bagus dan bisa dibilang sangat sempurna. Di saat istirahat, robot tersebut bilang kalau ia adalah robot terbaru setelah Doraemon. Robot tersebut kita beri saja ia Doramomon. Dia menceritakan tentang siapa bisa menjadi sempurna, yang hasil membuat Nobita berandai-andai tinggi. Setelah itu mereka dibawa ke tempat para pemimpin Paradapia. Yang pertama bernama Sui, yang laki-laki bernama Polly, dan yang terakhir bernama Kalti atau Culti. Nobita langsung menanyakan tentang apa yang dibicarakan Doraemon yang siapa saja bisa menjadi sempurna di tempat Paradapia. Para pemimpin mengiyakan tentang pertanyaan tersebut dan semua diberi lencana ciri khas Paradapia. Setelah menemui para pemimpin, Doraemon mengantarkan mereka ke sekolah yang mereka nantinya belajar. Wakil kelas bernama Hana. Setelah perkenalan, mereka langsung ke tempat pembelajaran. Sungguh canggih dan indah. Ternyata pembelajaran hari ini adalah olahraga matematika, sob. Jadi pembelajarannya seperti ini. Perahu tidak akan jalan sebelum soal yang diberikan jawabannya benar. Nobita, Sunio, Shizuka, dan Giant semuanya gagal di percobaan pertama. Namun karena Nobita yang ingin menjadi sempurna dan dari semangat yang lainnya, ia bisa menjawab soal tersebut. Ke tempat Doraemon sedang berpatroli dengan Doraemon. Di sana ia menjelaskan tentang perlindungan yang sangat kuat di Paradapia. Sampai-sampai Doraemon membeku karena telah menyentuh pelindung Paradapia. Singkatnya, di sore hari, Nobita dan yang lainnya berkumpul sambil memakan makanan yang ada di Paradapia. Doraemon membicarakan tentang peraturan yang ada di Paradapia.
Semua orang harus tidur di jam 8 malam dan harus bangun pada pukul 5 pagi. Semua mata tertuju kepada Nobita karena ya Nobita akan bangun di jam 5 pagi. Namun Nobita dengan keinginan yang ingin menjadi sempurna seperti orang-orang yang ada di Paradapia lainnya, dia ingin bangun pukul 5 pagi. Setelah itu Doraemon mengantarkan Nobita dan yang lainnya ke tempat istirahat mereka. Itu adalah alat penyerap energi yang dijadikan energi Paradapia. Di sisi lain, ada seorang wanita yang sepertinya ia telah menyusup ke Paradapia. Seperti dugaan Doraemon, Nobita susah untuk bangun. Sampai-sampai di sekolah, Nobita mengantuk. Di saat ditanya pun, Nobita tidak bisa menjawab apa yang ditanyakan guru. Pertanyaan Nobita dijawab oleh Giant. Setelah menjawab, lencana yang ada di tubuh Giant perlahan berubah. Di pelajaran olahraga matematika pun, Nobita tidak bisa seperti hari kemarin. Namun ternyata Nobita diperhatikan oleh Polly, salah satu pemimpin Paradapia. Lantas, ada apakah ini? Singkatnya, setelah pembelajaran selesai, Nobita pergi sendiri untuk menyendiri. Karena hal tersebut, Doraemon mendatangi Nobita. Nobita curhat ke Doraemon tentang hal yang ia alami sekarang. Nobita tidak bisa seperti yang lainnya sudah mendekati kata sempurna dari Shizuka, Sunio, dan Giant. Di saat itu datang Doraemon ingin ikut mengobrol. Karena tingkah Doraemon dan Nobita, Doraemon tertawa dan ternyata Doraemon sudah lama tidak tertawa sob. Duh, ada apakah ini? Ia juga bercerita tentang masa lalunya. Ternyata ia adalah robot buangan, bukan robot sempurna. Di sisi Hana, ia sedang melakukan sesuatu dengan penyusup di scan sebelumnya. Penyusup tersebut terlihat oleh Nobita yang ingin pergi ke kamar mandi. Di sisi Doraemon, ia sedang memberitahu para pemimpin kalau ada penyusup ke Paradapia. Namun karena bantuan Doraemon dan Nobita, Doraemon yang aslinya berhasil terselamatkan. Dan mengubah si penyusup menjadi kumbang berwarna merah. Karena hal tersebut, Paradapia langsung berteleportasi lintas waktu. Sekarang Paradapia berada di kedalaman laut yang berlokasi dekat wilayah Jepang. Di sisi Hana, ia sedang menangis di luar rumahnya. Nobita mendekati Hana dan bercerita kalau ia telah mengubah orang jahat menjadi kumbang berwarna merah. Sontak, Hana kaget dan langsung bercerita tentang hal yang Nobita dan Doraemon tidak mengetahuinya. Ternyata musuh sebenarnya adalah para pemimpin Paradapia. Orang yang Nobita telah ubah adalah orang yang ingin menghabisi para pemimpin. Di saat itu, datang kumbang berwarna merah yang merupakan wanita sebelumnya. Doraemon langsung mengeluarkan alat ajaibnya untuk mengubah wanita tersebut. Namun, setelah digunakan, wujudnya tak sepenuhnya berubah. Ternyata alat ini sudah rusak dan niatnya akan dibuang seperti benda-benda di awal film. Kita sebut wanita tersebut dengan nama Asri. Asri menjelaskan tentang misi yang ia lakukan. Ternyata Asri adalah seorang pemburu hadiah terkenal dari masa depan. Ia juga menjelaskan kalau misi yang ia lakukan adalah untuk menyelamatkan Hana. Asri disuruh oleh keluarganya Hana di masa depan. Ternyata lencana yang Hana pakai ditutupi oleh stiker. Semua orang yang terkena sinar biru dari Paradapia akan menjadi seseorang yang bisa diatur.
Contohnya seperti orang lain yang diatur oleh para pemimpin agar sempurna. Jadi sesuatu yang dilakukan orang-orang di Paradapia adalah suruhan para pemimpin, bukan dari hati mereka. Kasarnya mereka dihipnotis atau dimanipulasi. Ana memakan permen ajaib yang Asri bawa dari masa depan. Apa yang para pemimpin lakukan ternyata sama dengan kasus yang besar sebelumnya, yaitu Dr. Ray. Namun Dr. Ray tiba-tiba menghilang secara misterius. Keesokan harinya, Nobita dan Doraemon melakukan aktivitas seperti biasanya. Giant yang dasarnya pemarah tiba-tiba sangat baik dan pemaaf. Bahkan ketika di sore hari, pas makan, Nobita sengaja memakan makanan Giant. Namun Giant malah memberikan makanannya kepada Nobita, bukan marah. Di malam harinya, Nobita menangis karena hal tersebut. Di saat Doraemon ingin menelpon polisi lintas waktu pun gagal karena ada penghalang di tempat Paradapia. Setelah itu, Nobita dan yang lainnya berniat mengajak Shizuka, Suneo, dan Giant untuk melarikan diri dari Paradapia. Namun respon mereka sangat-sangat berbeda. Dengan terpaksa, Doraemon meninggalkan mereka dan berencana kabur dengan Nobita dan Asri. Rencana awal berhasil, mereka masuk ke kapal tanpa ketahuan. Namun, karena suara bising itu mereka ketahuan, Doraemon langsung menyerang Nobita dan yang lainnya. Doraemon menggunakan portal ajaib lintas waktu untuk melarikan diri. Pengejaran sampai ke ruang waktu. Naasnya, kapal Doraemon mengalami kerusakan dan tak ada pilihan ia meloncat ke kapal Nobita untuk menyelamatkan diri. Asri yang ingin menelpon polisi pun tertembak oleh Doraemon. Doraemon dan Nobita pun sama ditembak oleh Doraemon. Doraemon tersadar dengan keadaan terikat. Nobita dan Asri pun tak luput diikat juga. Bisa dilihat kalau Shizuka, Suneo, dan Giant sudah terhipnotis. Benda yang mengikat Nobita sengaja dibuka karena bahan terakhir untuk rencana tersebut adalah Nobita Shop. Namun karena Nobita banyak bicara, para pemimpin menghipnotis kembali Nobita. Tempat yang pertama ingin jadi rencana para pemimpin adalah tempat halaman Nobita. Nobita sampai harus mengubah Doraemon karena perintah para pemimpin. Namun anehnya meski sudah dalam pengaruh para pemimpin, Nobita tidak menembak Doraemon. Doraemon akhirnya menembak Doraemon karena perintah para pemimpin. Karena melihat Doraemon berubah akibat ditembak, akhirnya Nobita tersadar dan berniat menyelamatkan Doraemon. Namun Doraemon masuk lubang kecil dan terjatuh keluar Paradapia karena kekuatan para pemimpin. Nobita sampai-sampai hampir ditembak juga karena perintah para pemimpin. Namun karena kata-kata yang diucapkan Nobita, hipnotis Shizuka, Suneo, dan Giant berhasil terlepas. Di saat ingin membalas serangan, keluar seseorang yang sepertinya sudah sangat tua. Ternyata para pemimpin hanyalah sebuah robot yang dibuat oleh seseorang tersebut. Ternyata seseorang tersebut adalah Dr. Ray. Ia langsung ingin melancarkan serangan ke tempat daerah Nobita Shop. Namun senjata yang ingin ia pakai diledakkan oleh Asri dibantu Doraemon. Doraemon berhasil terbebas dari hipnotis tersebut berkat Nobita Shop.
Namun Dr. Reed sempat menekan tombol mematikan seluruh sistem. Kasarnya ia memusnahkan Paradapia. Semua orang melarikan diri sampai berhasil keluar Paradapia. Di bukit belakang sekolah, Nobita tersadar akan kumbang biru yang ada di awal film. Dengan semangatnya, ia menemukan kumbang tersebut dan langsung diubah oleh Asri menggunakan alat canggihnya, sob. Di saat berubah, Doraemon langsung dipeluk oleh Nobita sambil nangis gembira, sob. Di tempat Doraemon, ia sedang berusaha menangani Paradapia yang ingin hancur itu. Doraemon, Shizuka, Nobita, Sunio, Giant berusaha membantu agar Paradapia tidak jatuh ke bawah, sob. Di saat terdesak, Doraemon mengeluarkan tempat sampah 4 dimensi dan langsung menggunakan senter pembesar untuk membesarkannya. Namun buruknya, meski sudah masuk, Paradapia hancur di dalam. Karena tahu kalau mereka diam di dekat Paradapia akan hancur juga. Doraemon menghancurkan baling-baling mereka semua agar mereka selamat dan hanya dia yang akan hancur. Ledakan itu sangat besar, sehingga semua orang menangis di sana. Sisi Dr. Ray, ia berhasil ditangkap oleh para polisi lintas waktu. Singkat harinya, di hari berikutnya, mereka sedang mengobrol di tempat sebelumnya. Nobita tak sengaja menemukan benda yang setelah mengetahuinya, Doraemon langsung menangis kencang. Tak pikir panjang, ia langsung membawa benda tersebut ke masa depan. Di akhir film, Doraemon bercerita kalau itu adalah memori Doraemon. Doraemon akan dibuatkan badan baru yang membuat Nobita, Shizuka, Sunio, dan Giant sangat senang. Dan film pun berakhir. So, gimana dengan filmnya? Menurut gue film ini cocok diberi rating 7,1. Kenapa 7,1? Enggak bagus dari film-film sebelumnya. Soalnya film Doraemon tuh menurut gue ya film terbaik dari dulu gitu kan. Jadi film ini tuh beda dari film-film movie sebelumnya, kurang terasa gitu. Film sebelumnya kayak Nobita ke negeri hewan dan berubah jadi elang yang kayak gitu kan tuh bener-bener bagus ya kan. Ini mah kayak kurang gitu. Meski grafis yang sudah di-upgrade, tapi kayak ada rasanya yang sangat kurang, sob. So mungkin cukup sekian video dari gua. Bila ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar, atau bila ada yang mau request film kalian bisa komen di kolom komentar. And see you next video. Bye bye.